Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2026. Dan saya dalam firman Tuhan Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara kepadanya. Disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan milik. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, ya, khususnya hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2026, ya, di Lukas 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya, ya, jadi ada seorang kaya Bapak Saudara, yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Jadi ada bendahara tidak jujur pada bendahara itu, kepada orang kaya itu, dia menipu. Demikian juga kita Bapak Saudara, kalau kita kerja tidak jujur, ya bagaimana kita diberkati? Ya ada hanya tutup aja, berkat hilang, ya, karena mata Tuhan ada di mana-mana, dia pantau kita semua, baik singgah sana maupun singgah sini, ya. Jadi kita itu kerja harus jujur. Ini sudah contoh ini bagi kita semua. Lukas 16 ayat yang 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, ya ada lagi perkara yang besar Tuhan kasih, dan kita setia juga, ya. Disitulah kita dicoba di sana, lulus atau tidak. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar, ya. Jadi intinya perkara kecil maupun besar kita harus lakukan, dan takut akan Tuhan, ya. Jauhi kejahatan, jauhi berita yang tidak jelas. Kemudian Lukas 16 ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita tidak setia, ya rugi kita, kepercayaan hilang, orang tidak percaya kita lagi, bos tidak percaya lagi. Tapi kalau kita makin setia kepada Tuhan, mohon maaf, berkat akan datang sendiri. Tuhan ubah kaya jadi miskin, maaf, Tuhan ubah miskin jadi kaya, yang bodoh jadi pintar. Jadi intinya kita harus kembali kepada firman Tuhan, ya, dan lakukan firman itu, ya. Ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada Allah? Jadi kita jaga kepercayaan, kerja yang benar. Jangan ada bos bekerja, tidak ada bos, tidak kerja lagi, ya, dengan alasan yang tidak jelas. Itu pun kita tidak setia, ya, karena mata Tuhan ada di mana-mana, ya. Dia melihat kita. Lukas 16 ayat 11, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi ada seorang kaya sombong, dia kaya. Ketika Lazarus orang miskin itu datang meminta makanan, apa yang terjadi? Anjing-anjingnya menjilat borok-boroknya Lazarus. Akhirnya Lazarus mati. Dia mati di alam, duduk di bangkuan Abraham. Tidak lama juga mati orang kaya, menderita di alam maut semua. Jadi kita hidup dunia ini sementara,
mati mau kemana. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Jadi orang miskin Lazarus ini yang minta makanan, tidak dikasih Bapak Saudara, dicuekan begitu saja. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat borong. Jadi anjing-anjing datang menjilat borongnya Lazarus. Akhirnya singkat cerita dia mati. Tapi mohon maaf, Lazarus mati masuk surga. Beda dengan si orang kaya, neraka tempat karena jahat di dunia. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, dan orang kaya itu juga mati dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi fakta bagus, menderita dia. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku saudara Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Jadi tersiksa, minum air pun tidak ada. Makanya kita hidup dunia ini sementara. Inilah waktu kita. Jangan tunggu mati dulu baru mengeluh di atas ini. Ya, sudah lewat itu. Ya, karena hidup kita ada batasnya. Makanya Mazmur 90 ayat 10, masa hidupmu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, lebih dari itu susah menderita. Ya, itu firman. Kemudian Lukas 16 ayat yang 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Jadi ini peringatan kepada kita semua. Yesus saja kita waktu dia hidup kita tidak percaya, apalagi para nabi. Percuma itu urusan. Jadi inilah saatnya kita. Maka itu Alkitab firman Tuhan dibaca supaya tidak rugi hidup di dunia. Ya, kerja boleh, tapi Matius 6 ayat 33 tetap bicara dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 6 Maret 2006 di Lukas 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan milik. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.